hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang buatku kuat. Yesus, Yesus Kau pengharapanku. Kau batu penjuruku Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau yang berjanji, Kau juga yang akan menggenapi setiap firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, dalam
dalam setiap masalahku. Hanya Kau yang ku pandang di setiap hari-hariku. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Modern Devotion. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita pelajari bersama-sama di hari Minggu kemarin, Together Forever, bersama selamanya. Saudara, dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, Paulus memberikan kita satu nasihat yang luar biasa tentang kedatangan Tuhan atau tentang hari Tuhan. Saudara, di sana dikatakan tentang masa dan waktu. Kita tidak perlu diingatkan lagi. Kenapa Paulus berkata kita tidak perlu diingatkan lagi? Karena kalau saudara ingat dalam kitab Yohanes, dalam satu peristiwa ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, Yesus memberikan satu kalimat yang sangat baik sekali mengajarkan kita, bahwa Yesus berkata kepada Nikodemus seperti ini. Kalau kita bisa melihat angin bertiup dari mana ke mana, kita bisa memprediksikan besok akan hujan atau besok akan panas terik, kenapa kita tidak bisa melihat tanda-tanda zaman yang sedang terjadi? Saudara, kita orang percaya, harusnya kita bisa melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat tanda apa yang sedang terjadi dan apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Paulus berkata bahwa kita adalah anak-anak siang dan anak-anak terang, bukan anak-anak yang ada di dalam kegelapan. Orang-orang yang ada di dalam kegelapan itu kehilangan satu sense atau
satu kepekaan untuk melihat tanda-tanda zaman. Mereka tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan buat umatnya. Dan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan berkata semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja, terbiasa dengan kompromi terhadap banyak hal dalam hidup mereka. Sehingga ketika kedatangan Tuhan itu datang, sehingga ketika hari Tuhan itu datang menghampiri, mereka terkejut dan akhirnya mereka mungkin akan kecewa, ya, karena mereka merasa semuanya baik-baik saja. Tapi buat kita orang-orang percaya, firman Tuhan berkata, kita tidak akan dikagetkan dengan kedatangan hari Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat dengan jelas. Saudara, perbedaan antara orang yang hidup dalam kegelapan dan orang yang hidup di dalam terang adalah, di dalam kegelapan segala sesuatu itu tersembunyi. Seperti kita berjalan di malam hari, kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita karena gelapnya. Tapi kita adalah anak-anak terang yang diterangi, kehidupan kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Sehingga apa yang ada di depan kita bisa melihat dengan begitu jelas. Saya dan saudara bukanlah orang-orang kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang hidup di dalam terang Kristus. Oleh sebab itu jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang hidup di dalam kegelapan. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalan-jalan kita, adalah terang bagi setiap langkah-langkah kita. Orang yang hidup di dalam kegelapan merasa diri mereka baik-baik saja, tidak memerlukan firman Tuhan, merasa diri mereka cukup benar sehingga mereka tidak memerlukan nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Tapi tidak demikian buat kita orang percaya. Kita bergantung penuh pada setiap perintah Tuhan. Kita bergantung penuh pada setiap perkataan Tuhan. Karena itulah pelita bagi jalan-jalan kita, bagi langkah-langkah kita. Saudara, biar setiap kita bisa memahami hal ini. Karena di akhir zaman ini, kita perlu sekali untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Tuhan lakukan. Dan kita bisa melihat tanda-tandanya bahwa Tuhan akan segera datang menjemput setiap kita, orang percaya. Persiapkan diri saudara, persiapkan setiap kita untuk kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan, untuk kita bisa menyambut kedatangan Raja di atas segala raja, untuk kita bisa menyambut Sang Mempelai yang akan datang menjemput setiap kita. Apapun yang menjadi persoalan saudara hari ini, jangan pernah lupa bahwa jauh lebih penting dari setiap jawaban doa, kita perlu untuk menemukan pesan Tuhan dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kebaikan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mempercayakan kami hari yang baru. Kami percaya ada kesempatan yang baru, semangat yang baru yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menemukan rencana-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Kami bisa menemukan apa yang ingin Tuhan lakukan dan sampaikan buat kami dalam setiap peristiwa Tuhan yang kami hadapi hari ini. Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami, tuntunan-Mu buat setiap kami Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara. Tuhan Yesus memberkati.